say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Siti Isminar Fitri dari KPI 2E, NIM-nya 11230510.149. Di sini aku mau mereview hasil video dari Bapak Fakhrudin untuk tugas UAS terakhir di semester 2 ini. Oke, jadi aku ceritain dulu videonya itu kayak gimana. Oke, aku ceritain dulu. Jadi di video itu ada segrup atlet pemain bola yang lagi latihan. Terus mereka tuh overthinking bahwa dia tuh kayak gak bisa gitu karena lawannya dia mikir, oh lebih bagus nih gitu kan. Nah disitu akhirnya si pelatih tersebut karena murid-muridnya overthinking, jadi si pelatih tersebut tuh kasih semangat nih ke semua atlet yang di sana. Nah terus si pelatih itu mencoba buat ngasih sugesti ke para murid-muridnya ini. Dia nyobain ke satu orang yang namanya Brok, yang pelatih itu yakin bahwa si Broknya ini tuh bisa mampu gitu buat bahwa mereka tuh pasti bisa menang. Gak cuma dari menang doang, yang penting mereka tuh gak overthinking dulu, gak ada sugesti bahwa mereka tuh kalah gitu. Akhirnya si Brok ini dilatih sama si pelatih ini ngangkat beban temennya yang 160 kilo yang sebelumnya yang berapa langkah tuh gak kuat. Ternyata akhirnya si pelatih itu coba ke si pelatih tersebut, nyoba dulu katanya 20 langkah kan bilangnya. Akhirnya si pelatih tersebut tuh si muridnya itu tutupin matanya kan, pakai tutupan mata biar dia cuma ngedengerin sih kata coachnya aja. So coachnya bilang ayo terus dia terus lari padahal di tengah-tengah jalan dia tuh udah gak kuat, gak bisa coach, udah nyerah. Tapi coachnya tuh selalu ngasih semangat bahwa kamu tuh bisa, kamu tuh pasti bisa, itu cuma 20 langkah lagi gitu. Nah terus kan awalnya tuh bilangnya cuma mau 20 langkah doang kan, karena garis finish itu jauh banget. Dan si pelatih ini tuh bilang bahwa kan ternyata cuma mau 20 langkah gitu kan, tapi karena mereka tuh sugesti bahwa mereka tuh gak bisa sampai garis finish karena sejauh itu. Tapi pelatihnya tuh mencoba tutup ini kan pakai tutupan, jadi si murid tuh nggak tahu kalau itu tuh berapa langkah gitu. Terus si pelatihnya tuh bilang terus dikit lagi setelah itu udah mau hampir ke garis finish, tapi kan si murid itu kan sugestinya dia tuh nggak bakal bisa sampai garis finish. Ternyata pas udah mau akhir mau finish, ternyata pas dia udah nggak kuat banget itu udah hampir garis finish, si pelatihnya bilang ayo dikit lagi, berapa langkah lagi, 5 langkah lagi, 2 langkah lagi, selangkah lagi. Akhirnya dia bilang tuh, akhirnya dia buka mata kan, dia udah gak kuat banget tuh si muridnya. Pas dia buka mata, ternyata dia sampai garis finish. Padahal sebelumnya dia tuh sugesti bahwa dia tuh gak bisa garis finish, makanya dia gak nyampe garis finish. Ternyata karena si pelatihnya ngasih semangat yang tinggi banget, dia bilang bisa, ayo pasti bisa. Nah akhirnya pelatihnya pas si muridnya buka tutupan, pelatihnya bilang ini kamu sampai garis finish, intinya kamu tuh sanggup gitu. Jadi jangan ada sugesti bahwa kamu tuh nggak bisa gitu. Di sini aku mau kaitin sama materi kita ini, matkul ini dari etika filsafat komunikasi. Di sini aku mau ngejelasin dari segi etikanya. Di sini ada kerja keras, sportivitas, dan integritas. Dari kerja keras ini seperti itu ngajarin buat tetap berusaha, bekerja keras tanpa pantang menyerah juga. Terus dari segi sportivitasnya sini seperti itu ngajarin buat jujur, buat adil, biar nggak terfokus pada kemenangan aja. Terus di integritasnya si pelatih ini ngajarin bahwa harus tetap adil, harus tetap jujur meskipun nggak ada yang lihat, meskipun nggak ada yang lihat. Tadi kan gitu juga pakai tutupan mata. Aku mau mengaitkan sama yang kedua itu filsafat. Di sini ada makna hidup sama dari diri. Di makna hidup ini si pelatih itu ngajarin untuk menemukan makna dari usaha mereka. Terus kalau di kenali diri, si pelatih itu ngajarin untuk fokus sama apa yang bisa dikontrol, kayak usaha sama sikap mereka. Di sini yang ketiga itu aku mau ngaitin sama komunikasi. Di sini ada dua, ada motivasi sama body motivasi. Ini si pelatih ngasih semangat, ngasih motivasi sama tujuan yang jelas kepada si atlet ini. Sama yang kedua itu tadi bahasa tubuh. Di sini kan
kan si pelatih nggak pakai nada intonasi yang keras suaranya, itu termasuk non verbal. Saya kan kayak kenceng itu kan suaranya kayak ayo 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 gitu, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Intinya dari video tadi itu, video tersebut itu ngejelasin bahwa BM itu nggak boleh patah menyerah, harus terus berusaha. Apalagi sugesti, nggak boleh sugesti bahwa kayak itu nggak bisa. Kita kan belum, jangan dulu ngomong nggak bisa kalau misalnya kita belum melakukan, yang belum mulai. Kita kan baru tahu kalau kita udah berusaha ya. Oh iya, apa mah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi jangan bersugesti bahwa kayak